nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatannya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita mampu hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Di antara nikmat yang perlu kita syukuri yang sangat penting adalah nikmat iman, yang mana nikmat iman ini tidak Allah berikan kepada semua manusia atau semua umat Islam, tapi hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Sebagai contoh, masih banyak orang-orang yang abai akan perintah Allah, masih banyak orang-orang yang lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang tidak diberi kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita sekarang yang hadir di masjid ini, kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang Allah beri nikmat dan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa terus menanamkan nikmat iman itu ke dalam diri kita dan tidak mencabut. Ikhwatul iman rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Pasti kami akan penuhi atas niat-niat mereka, dan mereka tidak akan pernah merasa dirugikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan banyak orang-orang yang melaksanakan sholat, banyak orang-orang yang melaksanakan saum, zakat, sedekah, tapi semata-mata bukan niat karena Allah. Dengan sholatnya dia berniat, mudah-mudahan dengan sholat ini saya bisa menjadi orang yang kaya, mudah-mudahan dengan saum ini saya bisa dinaikkan jabatannya. Jadi semata-mata mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya karena dunia. Tidak ada harapan surga di Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Walaupun mereka berniat duniawi dengan ibadahnya, nuwafi pasti kami akan penuhi. Yang ingin jabatannya dinaikkan, Allah akan naikkan. Yang ingin menjadi orang kaya, Allah akan kayakan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan pernah merasa dirugikan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi di ayat berikutnya kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang melaksanakan ibadah, sholat, saum, zakat,
Kelak di akhirat tidak akan mendapat apa-apa illa nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sia-sialah amal ibadah yang mereka kerjakan selama di dunia, karena di mata Allah nilainya nol, bahkan membuahkan neraka. Ini menunjukkan bahwa niat dalam beribadah, niat dalam segala aktivitas harus kita tanamkan. Bukan hanya niat, tapi niat harus murni karena Allah. Karena sedikit saja niatnya bukan karena Allah, melenceng, ingin dipuji oleh orang lain, niatnya karena duniawi, dengan ibadahnya yang seharusnya memasukkan dia ke dalam surga, malah menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Maka dari itu banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah, tapi di hadapan Allah nilainya nol. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Kata para ulama, yang namanya niat itu asasul amal, fondasi dari suatu amal. Makanya percuma kita melaksanakan ibadah begitu banyak, tahajud getol, saum sunnah getol, Senin Kamis batur mah Senin Kamis teh tara saum, ieu mah saum aja. Batur mah wengi teh pulang, ieu mah buga kanggo salat tahajud. Tapi ketika itu semua tidak diniatkan karena Allah, di hadapan Allah nilainya nol. Walaupun di hadapan manusia dia adalah orang yang soleh, orang yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi paling sebentar, hanya beberapa tahun saja. Kenapa? Nabinya keburu wafat. Tapi menurut catatan sejarah para ulama, Abu Hurairah itu menduduki peringkat yang paling utama, peringkat nomor 1, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat yang lain. Jadi walaupun hanya sebentar bertemu dengan Nabi, tapi catatan sejarah menunjukkan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya orang pertama yang diadili di hadapan Allah pada hari kiamat, rajulun ustushhida, yaitu orang yang mati syahid. Upami kapungkur jalmin disebat mati syahid teh orang yang mengikuti perang bersama Rasul. Ketika dia meninggalkan keluarga, meninggalkan segenap anak istrinya untuk berjuang membela agama Islam, melawan orang kafir, kemudian dia terbunuh di medan perang, itulah yang disebut dengan orang yang syahid. Tapi kalau sekarang mungkin bisa kita sebut orang yang mati syahid itu adalah para pejuang Palestina, yang mana mereka berjuang untuk membebaskan negara Palestina dari kecaman Zionis Israel. Ketika mereka mengangkat senjata melawan Zionis Israel, kemudian ditembak oleh Zionis Israel, maka itulah yang disebut dengan mati syahid. Kalau di Indonesia mungkin belum ada, tapi kalau di Palestina banyak saudara-saudara kita yang sekarang sudah mati syahid, tinggal nikmatnya saja, yaitu masuk ke dalam surga. Ketika orang yang sudah mati syahid ini didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah memperlihatkan nikmat yang akan dia raih. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu. Nah, setelah Allah perlihatkan bahwa engkau akan mendapatkan surga, kemudian dia mengenali nikmat itu. Kenapa mengenali nikmatnya? Karena dia layak mendapatkan surga, karena selama di dunia dia berperang, berjuang membela agama Allah sampai dia wafat dalam keadaan syahid. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, fama amilta fiha,
apa yang telah engkau kerjakan sehingga engkau layak mendapatkan nikmat itu. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ingin menguji apakah dia akan berkata jujur atau berkata bohong. Orang yang mati syahid ini menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berangkat dari rumah, meninggalkan anak istri, meninggalkan kerabat, berjuang ke medan perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai aku terbunuh di medan perang. Itu semata-mata ingin mengharap ridhomu, ingin membela agamamu. Ini pengakuanmu. Qala, Allah menjawab, kazabta, bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jaliun. Engkau berangkat dari rumah, meninggalkan keluarga, anak istri, meninggalkan tetangga kerabat, kemudian berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau mati di medan perang. Itu semata-mata bukan mengharap hidupku, bukan mengharap pahala dariku, akan tetapi agar orang-orang sekitar mengatakan kepadamu, jadiun, pahlawan pemberani. Faqad qila, sungguh gelar pahlawan, gelar pemberani telah engkau dapatkan. Jadi dia berangkat dari rumah ke medan perang, niatnya bukan ingin membela agama Allah 100%, tapi ada unsur ingin dipuji oleh makhluk Allah, ingin dipuji oleh manusia, supaya dia disebut pahlawan pemberani. Maka dari itu orang-orang yang mati syahid belum tentu mereka masuk surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu niat yang mereka lakukan itu apa. Ketika mereka niatnya karena Allah murni 100%, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah, seperti kisah ini, yang seharusnya dia dengan mati syahid itu masuk surga, malah kata Allah, summa umira bihi fausiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret wajah orang ini sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Amalan yang sangat hebat, membuahkan surga, tapi ketika niatnya bukan karena Allah, malah menjadi bumerang. Yang seharusnya dia masuk surga, malah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Yaitu rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya dan senantiasa membaca Al-Quran. Kalau ini ustadz, ulama, pak kiai, jamaah ngaos, orang-orang yang rajin ke masjid masuk ke dalam hadis ini. Kemudian ketika mereka diwafatkan oleh Allah, maka didatangkan lagi di hadapan Allah dan diperlihatkan nikmat yang akan dia raih. Tidak ada nikmat, tidak ada ganjaran yang pantas bagi orang yang senantiasa tiap harinya mempelajari ilmu agama kecuali surga. Kenapa bisa mendapatkan surga? Karena dengan mempelajari ilmu agama, kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan mana yang tidak. Karena tanpa mengaji, tanpa mempelajari ilmu agama, kita tidak akan tahu. Mu'ataran menamina sholat Jumat wajib. Kenapa kita tahu sholat Jumat itu wajib? Karena kita mengaji, mempelajari ilmu agama Allah. Maka dari itu balasan bagi orang yang senantiasa di dunianya mempelajari ilmu agama Allah tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini ketika diwafatkan diperlihatkan nikmat berupa surga. Allah lagi-lagi bertanya kepada orang ini, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan nikmat itu? Orang ini menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, selama di dunia aku senantiasa mempelajari ilmu agama, entah itu bahasa Arab, kemudian ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kemudian ilmu tahsin Al-Quran,
itu semata-mata ingin mengharap ridho, ingin mengharap pahala darimu, dan supaya aku tahu mana yang engkau perintahkan, mana yang engkau larang, mana yang nabimu contohkan, dan mana yang tidak ada contoh dari nabi. Ini pengakuan. Qala Allah menjawab, kazabta, bohong, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Akan tetapi engkau habis-habisan di dunia mempelajari ilmu agama, cicing di masjid, baca Quran, kemudian membaca ulumul Quran, membaca ilmu hadis, itu semata-mata bukan mengharap pahala dariku, tapi agar masyarakat sekitar, orang-orang di sekitarmu mengatakan kepadamu alimun, orang yang berilmu, ustadz, ulama, pak kiai. Kemudian engkau senantiasa menghafal Al-Quran sampai hafal 30 juz. Itu semata-mata bukan mengharap hidupku, tapi agar orang-orang mengatakan kepadamu huwa qari'un, tahiyya jalmin saya bacaan Al-Quran, jalmin habib Al-Quran, paham terhadap Al-Quran. Faqad qila, sungguh gelar itu telah engkau dapatkan. Yang disebat ustad di dunia terus disebat ustad, yang disebat pak kiai di dunia terus disebat pak kiai, yang disebat qori jalminu saya baca Al-Quran terus disebat eta di dunia. Summa umira bihi fa usiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah lagi-lagi memerintahkan malaikat untuk menyeret wajah orang ini sampai dimasukkan ke dalam api neraka. 3 amalan hebat. Pertama, mati syahid, yang mana ganjarannya surga. Yang kedua, mempelajari ilmu agama, ganjarannya juga surga. Membaca Al-Quran sampai hafal 30 juz, ganjarannya juga surga. Tapi ketika itu semua diniatkan bukan karena Allah, ada unsuriyah, ingin dipuji oleh makhluk Allah, maka di hadapan Allah tidak ada nilainya, walaupun di hadapan manusia sangat bernilai. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hati tiap manusia. Oleh karena itu, rumus dari para ulama, jangan pernah kita memvonis seseorang. Ketika orang itu rajin beribadah, bisa saja nanti di akhir hidupnya dia bermaksiat kepada Allah dan mati dalam keadaan bermaksiat, maka dia masuk neraka. Beda halnya dengan orang yang sering bermaksiat, kemudian di akhir hidupnya dia malah melaksanakan ibadah kepada Allah, tobat yang nasuha, dan mati dalam keadaan tobat, dia termasuk orang-orang yang selamat. Ini menunjukkan bahwa kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya, tergantung endingnya. Walaupun sekarang kita puluhan tahun rajin beribadah, tapi kita tidak tahu besok kita bermaksiat kepada Allah atau tidak, seminggu kemudian kita bermaksiat kepada Allah atau tidak, dan kita tidak mengetahui kita meninggal dalam keadaan bermaksiat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dihitung itu adalah endingnya, kata Nabi SAW. Jadi ketika kita sekarang rajin beribadah, mudah-mudahan sampai meninggal pun kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan beribadah. Dan kita doakan bagi orang-orang yang belum tersentuh hatinya untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan mereka senantiasa bertobat sebelum mereka wafat, supaya menjadi golongan orang-orang yang selamat. Itu mungkin yang bisa disampaikan oleh khatib pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua, bahwa yang namanya beribadah harus dilandaskan niat ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah tapi niatnya ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan amal ibadah itu yang bisa menentukan apakah ditolak atau diterimanya ibadah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil